clear ya. Lalu untuk rencana selanjutnya mau ke Solo? Ya, besok teman-teman ada yang Solo pagi. Ya, saya terus terang memang dari awal saya sudah bilang kebetulan saya Rabu itu ada acara, saya nggak mempersanai. Tapi insya Allah kita semua terus kontak, terus bersama-sama. Jadi moga-moga besok bisa ketemu. Kalau besok nggak ketemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik, ya kan? Dan ini pantas untuk kita bagikan ya. Kali ini kita membahas tentang video yang terkait dengan UGM, yang dimana para pemecah belah bangsa sudah hadir teman-teman ya. Yang uniknya ini Mbak Amin datang teman-teman. Ngapain datang ke situ Mbak? Nanti yang ada malah merepotkan. Oke lah. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan dulu video berikut ini. clear ya. Lalu untuk rencana selanjutnya mau ke Solo? Ya, besok teman-teman ada yang Solo pagi. Ya, saya terus terang memang dari awal saya sudah bilang kebetulan saya Rabu itu ada acara, saya nggak mempersanai. Tapi insya Allah kita semua terus kontak, terus bersama-sama. Jadi moga-moga besok bisa ketemu. Kalau besok nggak ketemu, Jadi kenapa kira-kira Pak rektornya hilang? begini, ini saya kira memang campur tangan. Yang Amin jangan lama-lama untuk berdiri. Apa? Ayo, suruh duduk ya. Di video ini tiba-tiba ada yang memberi nasihat untuk Eyang Amin. Katanya jangan lama-lama berdiri, nanti semaput, pingsan. Tapi ya teman-teman, menurut saya sih ngapain lagi yang Amin ini seperti ini ya, ikut-ikutan gitu ya. Ngerasa kayak dia zaman 98 dulu menjadi MPR ya. Aduh. Padahal kan sudah tua ya. Menurut saya sih mending di rumah aja gitu ya. Takutnya kesenggol, habis itu kepleset teman-teman. Ya. Oke, kita ajak duduk dulu kita boleh dikasihkan duduk, Podcastnya kemarin. Wah iya makasih ya. Orang-orang Yaman nih. Saya lihat podcastnya. Kita semua Iya. ingin mencari kebenaran di sini Pak. Meskipun banyak. Ini yang katanya 3 juta guys. Sama dilawan. Jangan takut kena spanduk ya, Dek ya. Ada dari Surabaya.
Aduh, sembunyi Kak. Tolak itu. Kita mungkin nunggu di sini. Kemarin di sini sudah dibuka. Sudah ada di sini. Sudah lama. Oke. Itu pertama. Kedua ini kami kondisian mas. Kami. Kalau dengan punya tuntutan silakan. Kami itu prioritas generasi. Enggak, nanti tuntutan yang masuk. Oke, sebentar. Ini jalan Bapak. Ya. Yang itu banyak aktivitas. Ya. Bapak sudah datang. Kalau sudah datang di sini, mohon jangan di jalan. Ada trotoar yang disiapkan. Oke, jangan di jalan. Jangan di jalan. Boleh, silakan. Anggotanya dikondisikan dulu. Atur dulu. Ya. Ini jalan. Ya. Ini jalan. Nggak boleh mengganggu lalu lintas, saya sangat paham. Tidak boleh mengganggu kegiatan. Ya. Siap. Oke, silakan dulu. Karena itu kita nggak ada orasi. Oke, kami hargai itu. Tidak ada orasi. Oke. Siap. Pak, siapa Pak? Saya Agus. Agus, nanti bila ada orasi bagaimana? Dikasih minum biar gak haus. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ya teman-teman ya, Sirait Media lebih jauh ya, saya akan sounding kembali karena semakin hari semakin dekat ya teman-teman ya, perjalanan kami untuk ke rumah Pak Jokowi dan juga untuk ketemu teman-teman pecinta murni Pak Jokowi ya, YouTuber Pak Jokowi lah ibaratnya, yang tanpa dibayar, yang tanpa ditransfer gitu ya. Ya memang dengan hati nurani kami gitu kan untuk mendukung Pak Jokowi gitu. Selama ini kita menyuarakan karena banyak kebijakan-kebijakan beliau yang sangat luar biasa. Nah, akhirnya kami sepakat berkumpul gitu dari Sabang sampai Merauke ya, YouTuber Jokowi ini akan bertemu Pak Jokowi di Solo gitu ya. Kita akan berkumpul menjalin silaturahmi ya di sana, dan ini nggak gampang gitu ya, dan sangat membutuhkan juga dukungan teman-teman penonton Sirait Media khususnya ya. Kita kolekan lah gitu ya, dan pastinya butuh juga doa dari teman-teman yang menonton agar kegiatan ini bisa terlaksana ya, agar acara ini berjalan dengan baik dan bisa ketemu di Solo gitu ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkontribusi untuk meringankan biaya perjalanan ini ya. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat berterima kasih atas apa yang kalian sudah berikan gitu ya. Penonton setia Sirait Media ini luar biasa gitu ya. Saya yakin ya hatinya luar biasa, awesome gitu ya. Ya kan? Tapi buat teman-teman yang masih mau berkontribusi untuk lebih meringankan biaya kami ya, masih boleh, masih terbuka ya, masih ada pintu ya kan untuk support kami gitu ya, masih dibukakan gitu kan untuk misalnya itu anggarannya buat apa sih gitu ya, kita harus transparan. Anggarannya itu biasanya misalnya penginapan, untuk transportasi dari Jakarta ke Solo, dari Solo ke Yogyakarta, dari Yogyakarta ke Jakarta lagi, dari Jakarta akan kembali lagi ya ke masing-masing lokasi kita, kan soalnya kita banyak beda-beda ya, beda-beda. Ini juga ada yang dari Malang, ada dari Banyuwangi, ada dari Medan, ada dari Tangerang, ada dari Riau
ya, gitu, Manado gitu ya. Kita bersatu gitu ya untuk sepakat gitu mau bertemu gitu ya. Apalagi ada yang ya tiket pesawat mahal. Jadi makanya jika teman-teman yang mau berkontribusi, yang tergerak ya, yang tergerak aja hatinya ya teman-teman, yang tergerak ataupun mempunyai lebih ya, boleh gitu untuk membantu kegiatan kami ini, karena kami ya hanya kalian yang kami anggap bisa membantu gitu, nggak siapa-siapa lagi gitu, karena kita tidak ada sponsor, kita nggak ada ini ya, hanya apa salahnya meminta kepada penonton setia ya, begitu ya teman-teman ya untuk meringankan kita, dan kalian menginginkan bisa berpartisipasi dan berkontribusi dalam perjalanan ini. Silakan teman-teman ya, bisa melihat nomor rekening di sini, dan atau kalau nggak mau ribet-ribet, scan QRIS ini ya di mobile banking teman-teman ya, dan kalau bisa WhatsApp saya ya, ini nomor WhatsApp saya langsung gitu ya teman-teman ya, konfirmasi ataupun kirimkan capturean ataupun foto screenshot ya, pengiriman agar saya dan tim pastinya mendoakan kebaikan kalian yang sudah ambil bagian, mau besar mau kecil semuanya sama ya, intinya mau berpartisipasi untuk kegiatan ini. Selain itu kita bisa melakukan silaturahmi dan tanpa perlu banyak basa-basi ya teman-teman ya. Yang pastinya nomor WhatsApp yang dicantumkan ini adalah nomor WhatsApp saya sendiri teman-teman. Jadi nomor ini saya yang pegang gitu ya. Saya yang jawab sendiri, saya yang menerima sendiri gitu ya. Jadi teman-teman Jerat Media yang loyal, yang ingin support kita terus untuk menyuarakan suara rakyat jelata, monggo bantu kami, bantu saya, bantu channel ini ya teman-teman ya. Jangan hanya sekedar menjadi penonton, tapi menjadi penuntun, asik. Oke, cukup itu dulu pengumuman hari ini. Dan mari kita saksikan dulu video berikut ini. Biar kau kasih minum. Ada orasi bagaimana Pak? Kasih minum biar kau haus. Di dalam mudah-mudahan kita dialog. Suratnya bisa nanti enggak? Pihak eksplorasi minum dulu ya, menemui kita. Enggak usah. Enggak, itu enggak, bukan hak Anda. Anda nggak punya hak, Bu. Yang punya hak cuma Pratikno sama Jokowi aja. Bila ada orasi, bagaimana? Tidak diberi jawaban. Mudah-mudahan tidak ada. Belum nggak ada. Bila ada, Karena memang itu tidak ada dalam rencana kita untuk ada orasi. Ya. nggak ada ya? Oke. Ini komitmen bisa dipegang Pak. Ramai berarti nggak ada tadi Agus, sekarang Nando. Tadi Agus, sekarang Nando. Oke. Tolong beri jalan bagi lalu lintas. Tolong beri jalan. Tolong beri jalan yuk. Yuk, silakan. Aduh, kadrun. Tarik sis. Iya, seneng bodong. Nih. Ya pasti lewat jalan tol lah cuy. Pasti mereka akan bilang itu jalan tol bukannya jalannya Pak Jokowi. Yang membangun jalan tol itu menggunakan uang rakyat, bukan dengan menggunakan uang Pak Jokowi membangun tol. Itulah kalau kamu sakit hati ini ya, gak bisa salah, gak pernah mau mengalah. Ya, selalu mata mereka itu tindakan mereka itu selalu benar.
Ya gitu, selalu cari celah untuk menjatuhkan Pak Jokowi dengan berbagai cara. Tapi nggak terkabulkan oleh Tuhan. Ya karena otak mereka otak jorok, otak kotor ya. Hatinya busuk, wajah-wajah ulama. Lihatlah mereka itu. Aduh, kayak ulama kali. Cara mereka kan, lihatlah. Agamis sekali. Tapi otak kotor. Aduh. Nggak apa gimana gitu ya. Nggak kelar-kelar. Dengan berbagai cara dilakukannya untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi sudah jadi rakyat biasa loh. Hanya kalian aja lah selalu mengungkit ijazah. Dari dulu sudah sampai berapa kali ganti presiden. Gak pernah kalian menuntut ijazah yang asli atau memang palsu. Diam aja yang muncul kalian. Sementara Pak Jokowi tidak pernah mengganggu kehidupan kalian, tidak pernah usil dengan kehidupan kalian. Tapi kalian itu kenapa sih? Siapa nyuruh kalian? Karena kalah abah kalian. Aduh, saking segitunya. Gara-gara politik, kalian sampai mau datang ke Solo hanya menuntut ijazah Pak Jokowi. Ditunjukkan Pak Jokowi pun nanti ijazahnya itu. Toh jika kalian nggak percaya apapun, itu nggak asli, gayanya tunjukkan aja ijazah Pak Jokowi biar clear. Tidak, aku yakin walaupun ditunjukkan Pak Jokowi pun ijazahnya, aku yakin 1000% kalian tetap tak percaya dengan ijazah itu ya. Sedangkan itu dari UGM aja ya sudah menjelaskan kalian nggak percaya. Sahabat-sahabat Jokowi juga sudah menjelaskannya itu asli. Kalian nggak percaya juga. Jadi siapa yang kalian percayai? Pak Jokowi aja pasti nggak kalian percayai. Aduh. Pening aku nengok kalian itu. Lalap ijazah kalian bahas, lalap ijazah. Luar negeri lagi sibuk cari duit untuk masa depannya. Lah kalian hanya ijazah. Terus jadi apa kalian kalau kalian temukan ijazah Pak Jokowi? Terus gimana kehidupan kalian? Terus jadi kayak berat, langsung jadi sok pahlawan. Enggak lah, zaman sekarang ada-ada aja. Kalau udah kenyataan nanti nangis, mewek, minta maaf. Aduh, sampai segitunya datang ke Solo, mau piknik ya, alasannya supaya menuntut jasa ke rumah Pak Jokowi. Padahal kan itu pengen jalan-jalan, pengen silaturahmi ke rumah Pak Jokowi, saking ngefansnya kalian kan sama Pak Jokowi. Aduh. Cinta banget kali sama Pak Jokowi ya, ngefans berat sampai segitunya memikirkan kehidupan Pak Jokowi. Aduh. Sementara Pak Jokowi itu nggak menganggap kalian ya. Jangan nanti kalian situ nanti yang aneh-aneh ya. Jangan makan di situ. Jangan minta yang aneh-aneh sama Pak Jokowi ya. Sebenarnya kalian tuh mau silaturahmi ke Pak Jokowi dengan alasan pemburu ijazah. Aduh. Sekarang zamannya untuk memburu harta, memburu duit sebanyak-banyaknya untuk menyenangkan keluarga. Gitulah, masa ijazah diburu. Ada aja wong edan. Ya inilah, sampai kapan lah kalian kayak gitu terus? Ada aja. Gila betul kalian itu. Udah error otak kalian itu. Aduh. Ini saya sanksi ya guys ya. Karena apa, orangnya itu terus, laki-lakinya itu terus, perempuannya, ibu-ibunya, emak-emaknya juga sama kayak gitu terus ya guys ya. Jangan-jangan yang laki-laki duda semua, yang perempuannya itu janda. Sekarang dipikir secara logika ya guys ya, dipikir secara logika lah ya. Kalau mereka punya pasangan ataupun sudah berkeluarga, kan otomatis mengurusi yang namanya anak dan istri ataupun anak dan suami, kayak gitu guys. Kan mereka ngurusinya cuman apa? Demo, dan demo.
Jadi makin ketahuan mereka itu adalah pekerjaannya demo. Udah lewat tol, menyerang Pak Jokowi. Orang mikir gue. Blok badan. Jadi pagi ini bro, Universitas Gadjah Mada ataupun UGM ini ya, yang ada di Jogja itu sedang digeruduk pendemonstrasi yang jumlahnya wow puluhan orang. Aduh, yang isinya itu hanyalah emak-emak sama bapak-bapak ya. Dan saya herankan ini itu tampang-tampang mereka itu tampang-tampang anak apa, rata-rata seperti itu. Dan saya mau tahu siapa yang mengerahkan orang-orang konyol ini ya, yang hanya dibayar 50.000 sama nasi bungkus. Ternyata adalah Roy Suryo. Lagi-lagi orang ini ya yang dulu pernah maling perabotan, yang dimana dia pernah dipenjara karena kasus korupsi. Orang koruptor mengerahkan masyarakat yang tolong-tolong, yang bodoh-bodoh, itu sangat pas. Ya, mereka datang ke sana bukan lain karena memang ingin ya seakan-akan mau jadi pahlawan, mengetahui ijazah seorang Jokowi itu kata mereka palsu ya. Hah? Bodoh sekali ya. Aduh ya. Ya, kita ini lumayan lah ya di Indonesia jadi tontonan kayak gitu tuh udah biasa ya. Orang-orang bodoh itu, apalagi orang rata-rata pendukungnya anak apa itu. Gak ada yang pinter. Hiburan gratis. Karena apa? Kalau kita sering ketawa, ya yang penting tertawanya jangan kebablasan ya guys ya. Kita sering tertawa kan merelaksasi ya guys ya. Itu sama saja bikin awet muda guys. Ya padahal sudah jelas-jelas semalam sudah diklarifikasi oleh pihak ataupun tim kuasa hukumnya Pak D. Jokowi. Bagi yang ingin menanyakan soal ijazahnya Pak D. Jokowi, tolong datang ke kami. Mereka tetap saja ke situ guys. Ini menurut saya ya guys ya, pihak dari UGM itu pasti punya pemikiran ini si orang apa bukan. UGM sudah klarifikasi dan Pak D. Jokowi sudah klarifikasi juga, teman-temannya sudah klarifikasi, tetap saja diminta keterangan lagi. Waduh, ini benar-benar kadrun ini ya. Wah, paling mereka ataupun pihak UGM itu, wah, ini gimana ya rasanya kalau saya jadi Pak D. Jokowi. Karena apa? Selama 10 tahun dihujat. Dan sekarang mereka mau menghujat kembali. Tunggu dulu bro. Ini, Pak D. Jokowi adalah kingmaker. Jadi, catur Jokowi pasti selalu dimainkan. Kalau Anda benar-benar gentleman, ya, nggak usah banyak bacot, tinggal datang saja ke tim kuasa hukumnya Pak D. Jokowi. Saya siap mempertanggungjawabkan itu semua. Ayo kita ke pengadilan itu. Karena apa? Jadi kalau kalian itu menyatakan kalau benar ijazah Pak D itu palsu, berarti kalian aman. Ya enggak? Tapi negatifnya, apesnya, kalau kalian kalah, itu ya, konsekuensinya, ya kalian akan masuk bui. Kenapa? Karena kalian sudah memfitnah, apalagi menyebar, luaskan kebohongan ke semua publik, bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Itu kan sama saja dengan pencemaran nama baik, itu nggak boleh itu. Dan alhasil pasti pihak kepolisian akan menjebloskan Anda semua ke dalam sel. Karena apa? Yaitu mencemarkan nama baik. Apalagi yang kalian cemarkan itu adalah yang pernah membuat Indonesia lebih maju. Nah, di video kali ini kita akan melihat ya teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, kita saksikan pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Oke, cukup segitu dulu, sekian dulu video kali ini teman-teman. Bagaimana menurut kalian ya teman-teman? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya.
Jangan malu-malu, ayo berkomentar terus teman-teman ya. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mau undur diri, bye-bye. Yo, Jokowi lovers in the house, yo. Yo, selamat datang di pasukan Jokowi. Kita lawan hoax, jangan coba tipu kami. Banyak tuduhan, kami ini buzzer. Kami gak minta beras, apalagi ditransfer. Ini adalah pasukan garis keras, pendukung setia gak berharap beras. Sempat kena tuduhan dapat transferan, disindir komika yang gak dapat jabatan. Jokowi, opung parbelah katanya kawennya guru gembul. Tetap solid walau dihujat gak bakal tumpul. Banyuwangi official kirim baju biar dimaafin. Tetap loyal meski sindiran datang makin-makin. Adri Fanani paling tua tapi cerdas, pengalaman luas bukan ngomong doang keras. Egar Mahmud teriak setiap hari, ketawa melulu bikin vibes tetap happy. Pasukan garis keras tetap solid, gak butuh transfer kita gak licik. Lawan hoax kita tetap asik. Pendukung setia selalu epic. Rinaldi SB diem aja males respon, tapi tetap stay cool. Langsung jawab kalau di telepon. Di CTV 84 paling sigap, re-upload parbelak, geraknya cepat tanggap. Farm project kalem tapi banyak gimmick. Kelihatan slow tapi kontennya selalu unik. Siret media, Batak tapi periang. Loyalitas tinggi tetap jalan gak bakal hilang. Vicky Himpong, musisi tampan dari Manado. Nada tinggi, skill tajam kayak Blati Edo. Gak cari jabatan, gak butuh transferan. Tetap teguh dukung meski sering disinggung orang. Pasukan garis keras tetap solid, gak butuh transfer kita gak licik. Lawan hoax kita tetap asik. Pendukung setia selalu epic. Terima kasih kepada semua pendukung kami, hingga akhirnya bisa bertemu Pak Jokowi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya, dimurahkan rezeki dan panjang usia. Terima kasih kepada semua pendukung kami, hingga akhirnya bisa bertemu Pak Jokowi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya, dimurahkan rezeki dan panjang usia.